Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mahasiswa yang berbahagia, untuk kesempatan hari ini kita akan melaksanakan secara online, yaitu apa itu penelitian tindakan kelas. Namun sebelum kita membahas tentang apa itu penelitian tindakan kelas, kita akan mengamati beberapa gambar yang tentunya di situ Anda bisa menganalisis kira-kira gambar apa tersebut. Nah, yang pertama di sini ada dua anak yang sedang berdiskusi asik dengan sendiri ketika guru sedang mengajar. Kemudian gambar yang kedua adalah anak merasa bosan, merasa jenuh ketika guru sedang menjelaskan materi. Dan gambar yang terakhir, yang ketiga, yaitu guru kurang menghormati akan adanya guru di kelas. Ini merupakan beberapa contoh permasalahan yang ada di dalam kelas atau di dalam atau di sekolah itu. Namun permasalahan yang ditampilkan ini itu tentunya bisa berbeda dengan permasalahan yang ada di sekolah, khususnya yang ada di kampus. Dalam permasalahan yang ada di kelas ini perlu adanya solusi yang harus segera kita tidak lanjuti. Agar apa? Agar tidak terjadi penurunan kualitas khususnya dengan prestasi belajar anak. Karena ketika seorang anak merasa jenuh, masih punya sendiri dan juga kurang menghormati guru, tentunya di situ akan berdampak kepada banyak hal, terutama kepada prestasi belajar. Di sini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas perlu adanya observasi atau juga riset untuk mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Nah, itu adalah namanya itu adalah penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu tujuan utamanya adalah memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Gitu. Jadi fokusnya adalah di dalam kelas. Kemudian selain itu PTK itu sendiri yaitu memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. Nah ini, jadi ketika Anda melakukan observasi di sebuah kelas atau melaksanakan observasi dalam pembelajaran di sekolah X misalkan, nah Anda berarti sedang mencari permasalahan nyata yang ada di sekolah. Kemudian ketika seorang guru yang Anda amati melakukan atau menjalankan atau menemukan sebuah solusi dan juga mengimplementasikan, itu namanya guru tersebut sudah melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, jadi intinya penelitian tindakan kelas itu adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan atau persoalan yang ada di dalam kelas, khususnya di dalam pembelajaran. Kemudian apa sih itu karakteristik PTK? Jadi karakteristik PTK itu merupakan kegiatan yang berupaya memecahkan masalah pembelajaran. Karena penelitian itu harus didukung oleh data-data yang valid dan juga referensi-referensi yang ilmiah. Kemudian PTK merupakan bagian penting dalam upaya pengembangan profesi guru. Makanya ketika saya menyampaikan di awal ketika di puncak kuliah, PTK itu merupakan salah satu syarat wajib dalam PKP guru ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, itu PTK itu adalah karakteristiknya ya, karakteristik dari PTK itu untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan seorang guru. Kemudian PTK itu dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas dan tajam. Nah, di sini ada istilah tajam ya. Maksudnya di sini adalah ketika ada banyak permasalahan yang ada di kelas, nah, Anda perlu menganalisis secara tajam, secara detail, secara mendalam mana permasalahan yang paling urgent untuk segera ditindaklanjuti atau dicarikan solusinya. Karena
karena dalam sebuah pembelajaran atau di kelas itu biasanya kan menemukan banyak permasalahan. Dalam PTK itu tidak mungkin seluruh permasalahan itu dalam satu waktu itu harus segera diselesaikan atau diselesaikan solusinya, tidak. Kita bisa mencari mana yang paling ajal permasalahan untuk segera dicarikan solusinya. Misal dalam satu dalam satu pembelajaran itu ditemukan ada 10 permasalahan. Seorang guru ingin mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, solusinya atau caranya adalah guru tersebut harus mampu menganalisis secara mendalam permasalahan mana yang paling urgent, sehingga permasalahan itu yang nanti akan diangkat oleh guru tersebut untuk menjadi penelitian tindakan kelas. Kemudian kapasitas PTK yang terakhir adalah adanya kolaborasi. Di sini maksudnya adalah ketika Anda belum menjadi seorang guru misalkan, Anda berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah. Jadi Anda mengamati guru sekolah tersebut melakukan pembelajaran sesuai dengan solusi yang Anda tawarkan. Contoh, dalam pembelajaran itu guru misalkan siswa di kelas itu mayoritas ya minat belajarnya rendah. Anda mencari solusi mana yang terbaik untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian Anda sampaikan ke guru itu. Ketika guru diskusi dengan guru itu, kemudian ketika guru tersebut setuju dan sepakat untuk mengimplementasikan solusi yang Anda tawarkan, maka Anda hanya tinggal mengamati ketika guru mengajar dengan solusi yang Anda tawarkan. Misalkan dalam meningkatkan minat belajar, solusi yang Anda tawarkan adalah menggunakan menggunakan metode games gitu. Nah, Anda tawarkan ke guru, ketika guru sepakat, maka guru mengimplementasikan metode games tersebut. Kemudian Anda amati implementasi metode games yang dilakukan oleh guru. Nah, itu kira-kira siswa itu bagaimana responnya? Ketika semangat, ketika antusias, banyak yang bertanya, kemudian percaya diri untuk bertanya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu berarti solusi yang Anda tawarkan itu sudah cukup memberikan dampak atau efek bagi siswa. Nah, ya, itu adalah beberapa karakteristik PTK. Nah, ini kolaborasi, oke ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini adalah manfaat dari PTK. Tentunya ketika melakukan PTK nanti akan semakin banyak data yang terkumpulkan ya. Kalau guru melakukan PTK itu berdasarkan analisis yang tajam, solusi-solusinya juga tepat. Misal seorang guru ingin mengentaskan permasalahan tentang minat belajar, ternyata ketika diskusi pencarian literatur ternyata cukup banyak nih solusi yang ditawarkan. Contoh tadi misalkan metode games. Nah, guru itu bisa menganalisis bagaimana dampak atau peningkatan minat belajar ketika setelah menggunakan metode games. Peningkatannya signifikan enggak? Kalau belum signifikan, berarti metode games itu belum terlalu berdampak kepada peningkatan minat belajar. Gitu. Nah, seorang guru harus bisa melakukan evaluasi, refleksi. Kenapa nih metode games itu tidak bisa terlalu signifikan dalam peningkatan minat belajar? Oh, ternyata setelah dievaluasi, setelah direfleksi, ternyata penggunaan medianya yang kurang banyak misalnya. Nah, itu guru bisa mengkolaborasikan metode games itu dengan menambahkan media-media yang lebih inovatif. Begitu. Ya, semakin banyak yang dikumpulkan, maka akan lebih menghasilkan data yang lebih valid, gitu ya.
Kemudian di sini sehingga ketika adanya penelitian PTK, maka akan didapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira mana solusi yang terbaik, mana solusi yang valid, dan mana solusi yang variabel ajib dalam itu aja. Ini merupakan beberapa manfaat PTK, sehingga ketika kita memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan itu tidak asal-asalan. Itulah manfaat PTK ya. Jadi solusi itu sebenarnya semua baik gitu ya, tetapi kita perlu mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan X misalkan tadi adalah rendahnya minat belajar siswa untuk karakteristik di sekolah ini, karena misalkan di sekolah lain juga sama minat belajarnya rendah, tetapi tepat nggak dengan karakteristik sekolah yang di sana, dengan karakteristik siswanya di sana menggunakan metode GIMS itu tepat nggak? Nah, itu juga perlu dianalisis. Misalkan sama-sama menggunakan metode GIMS, tapi karena di sana itu siswanya misalkan kok sukanya di alam, di luar, berarti nanti kelasnya adalah outdoor. Beda kalau misalkan nanti adalah siswa-siswa yang itu sukanya misalkan di dalam kelas, berarti nanti metode GIMS-nya itu diimplementasikan di dalam kelas. Jadi penggunaan metode GIMS misalkan ya dalam meningkatkan minat belajar itu nanti pelaksanaannya bisa berbeda-beda di tiap masing-masing sekolah, walaupun permasalahannya sama dan juga solusinya sama. Nah, kemudian di sini ada beberapa prinsip-prinsip PTK. Yang pertama yaitu jadi ketika melakukan penelitian di dalam pembelajaran gitu ya, itu ya, pertama itu tidak boleh mengganggu proses pembelajaran gitu ya. Jadi tidak boleh menghambat kegiatan pembelajaran. Ketika menghambat itu tentunya ketika memberikan materi jadi kurang optimal. Kemudian prinsip yang kedua, masalah penelitian yang digaji merupakan masalah yang merisaukan gitu ya. Tadi ya, banyak permasalahan, semuanya tidak mungkin kita langsung cari solusi dalam satu waktu. Nah, dalam prinsip PTK itu mencari permasalahan yang itu adalah yang paling urgent atau yang paling merisaukan gitu. Kemudian dalam PTK memang metode pengumpulan datanya itu ini ya cepat begitu. Jadi karena di sini siklus dalam PTK itu nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya, itu nanti dikenal dengan istilah siklus. Nah, siklusnya itu tidak panjang, tidak banyak ya. Dari perencanaan itu adalah 4 RPP. Guru kan biasa 4 RPP ya, sehingga itu sangat mudah dilakukan oleh guru. Misalkan tahap kedua itu adalah pelaksanaan, yaitu pembelajarannya itu guru sudah biasa melakukan pembelajaran. Kemudian ada observasi, pengamatan. Nah, ini adalah proses pengamatan ketika guru melakukan action ya, sebuah action atau melakukan implementasi dari sebuah solusi yang ditawarkan. Yang terakhir adalah refleksi. Ketika sudah dilakukan pembelajaran, diamati, kemudian diberikan refleksi. Pembelajaran ini sudah pas belum? Misalkan ada yang belum, maka berikanlah evaluasi dalam pembelajaran yang dilakukan. Kemudian meskipun tidak menuntut waktu yang lama begitu ya, itu nanti metodologi yang digunakan itu memang harus sama ya, walaupun gini, sebenarnya ketika seorang guru melakukan penelitiannya sudah biasa begitu ya, itu tidak mengganggu proses pembelajaran, walaupun ada peluang ya, namanya riset itu kan kita mengasah sedemikian rupa agar siswa itu misalkan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, itu ada peluang, semuanya ada peluang dapat mengganggu proses kegiatan aktivitas pembelajaran. Namun hal itu bisa diantisipasi ketika guru mengajar itu mengajar menggunakan gaya atau style yang sama, artinya welcome dengan siswa begitu ya. Kita ingin memberikan treatment, tetapi ketika guru itu belum welcome, tidak friendly ke anak-anak, ya sama saja ya, nanti pembelajarannya juga akan kaku
kemudian tadi ya sudah saya sampaikan bahwa permasalahan yang dipilih itu harus benar-benar permasalahan yang mendesak, ya. Kemudian kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang menggunakan siklus berkelanjutan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi siklus PTK itu ada 4, ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada observasi, dan juga ada refleksi. Nah itu siklus itu nanti berkelanjutan. Contoh, ketika dalam pertemuan pertama menggunakan satu siklus yaitu tadi ya empat tahap itu, dan itu belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nah itu berarti perlu dilakukan siklus selanjutnya, jadi berulang. Ketika belum ada peningkatan yang signifikan itu, maka harus selalu dilakukan tambahan siklusnya terus berjalan sampai nanti terjadi peningkatan yang signifikan sehingga target PTK itu berhasil, gitu ya. Jadi prinsip PTK begitu, si PTK juga seperti itu ya. Kegiatan PTK itu menggunakan siklus yang berkelanjutan, begitu. Nah, setelah Anda memahami apa itu PTK, kemudian apa sih itu pentingnya PTK dan juga prinsip-prinsip PTK, nanti silakan Anda ini ya mulai merancang. Anda akan menentukan sekolahnya di mana untuk menentukan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Begitu. Seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan, harapannya misalkan ada teman yang sudah menjadi guru, silakan Anda nanti bisa berkolaborasi dengan teman yang sudah menjadi guru, gitu ya, sehingga tidak terbebani masalah administrasi. Nah, untuk permasalahan ini silahkan Anda bisa ini ya, bisa mengumpulkannya atau bisa kita diskusikan mulai minggu depan, ya. Baik, saya kira begitu untuk pertemuan online pada bentuk PTK. Silahkan nanti Anda melanjutkan rancangan dalam mencari permasalahan yang ada di lapangan, sehingga minggu depan akan kita lakukan diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan apa yang ada di kelas, gitu. Baik, saya kira begitu untuk pertemuan sesi online pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.